Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya M. Faiksa David Nabila dari BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan tugas agenda 3 saya yang berjudul Penetapan Core Isu dan Gagasan Kreatif. Berdasarkan tugas 1B, ditemukan beberapa isu atau masalah. Setelah dianalisis menggunakan analisis USG, yaitu urgensi, seriusness, dan growth, dapatkan tabel sebagai berikut. Yang pertama, belum tersedianya database digital terintegrasi untuk pemetaan SOS, urgensinya 5, seriousness-nya 5, growth-nya 5, total skor 15. Ini menjadi peringkat pertama. Yang kedua adalah keterlambatan deteksi titik rawan kecelakaan di wilayah pelosok. Urgensinya adalah 5, seriousness-nya adalah 5, growth-nya adalah 4, total skornya adalah 14, peringkatnya adalah kedua. Yang ketiga adalah belum optimalnya digitalisasi kanal pelaporan publik. Urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 4, dan total skornya 12. Ini menempati urutan ketiga. Dan yang keempat adalah kesenjangan pemahaman regulasi terbaru. Urgensinya 3, seriousness-nya 4, growth-nya 4, total skornya 11, menduduki peringkat keempat. Dan yang kelima adalah kurangnya disiplin dalam pemeliharaan BMN. Urgensinya 3, seriousness-nya 3, growth-nya 3, dan total skornya 9, sehingga menempati peringkat kelima. Berdasarkan hal tersebut, inventarisasi kondisi SOS mendapatkan peringkat pertama. Mengapa dapat mendapatkan peringkat pertama? Yaitu kondisi geografis. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah menyebabkan titik-titik sekolah di jalur logistik jalan nasional sulit dipantau secara manual atau satu persatu. Yang kedua adalah ketidakteraturan data. Data kondisi existing seperti marka pudar, rambu hilang, atau belum adanya fasilitas sama sekali masih tersebar di berbagai laporan kertas yang tidak terintegrasi. Dan yang ketiga adalah resiko fatalitas. Tanpa database, respon perbaikan bersifat reaktif, menunggu kejadian, padahal SOS ini adalah instrumen keselamatan bagi anak sekolah yang merupakan kelompok rentan. Deskripsi isu berdasarkan data dan fakta. Fakta di lapangan, banyak SOS di pelosok yang sudah tidak layak. Markanya terkelupas namun belum terdata untuk pengusulan pemeliharaan tahunan. Yang kedua adalah kesenjangan informasi. Belum adanya sinkronisasi data antara tim survei lapangan dengan bagian perencanaan anggaran mengenai kebutuhan SOS yang mendadak. Yang ketiga, dampak kolektif. Jika dibiarkan, akan terjadi pembiaran terhadap kompetensi kecelakaan lalu lintas di area pendidikan. Dampak dan pihak yang terdampak. Dampak jika isu tidak diselesaikan. Yang pertama, resiko fatalitas kecelakaan di zona sekolah tetap tinggi. 2, pemborosan anggaran akibat pembangunan fasilitas yang tidak berdasarkan skala prioritas data. Dan yang terakhir adalah respon instansi terhadap kerusakan marka atau rambu sekolah menjadi lambat. Sedangkan pihak yang terdampak adalah yang pertama, siswa dan guru sebagai pengguna utama fasilitas SOS. Yang kedua adalah instansi, yaitu BPTD, penurunan akuntabilitas kinerja perencanaan. Dan yang terakhir, masyarakat umum, pengguna jalan yang terancam keselamatan lalu lintasnya. Berikut adalah solusi dan inovasi. Inovasinya adalah SOS Smart Map Kalteng, Digital Skill, membangun sistem inventarisasi berbasis Geographic Information System atau GIS, di mana setiap koordinat sekolah diplot dalam peta digital. Digital culture-nya adalah petugas lapangan tidak lagi membawa formulir kertas, melainkan menggunakan aplikasi mobile untuk mengunggah foto kondisi SOS secara langsung ke server, real-time upload. Digital etiknya adalah menampilkan status kondisi SOS secara terbuka bagi pimpinan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja. Fitur utama dashboard digital. Yang pertama, sistem monitoring warna. Warna hijau untuk SOS layak dan lengkap, kuning untuk membutuhkan pemeliharaan,
yaitu cat pudar atau rambu miring, dan merah belum ada fasilitas ZOS sama sekali. Ini menjadi prioritas pembangunan. Geotagging dan foto. Setiap titik dilengkapi koordinat GPS dan foto terbaru untuk memastikan akuntabilitas. Dan yang terakhir, early warning system, notifikasi otomatis jika suatu ZOS sudah memasuki usia 2 tahun untuk segera dilakukan pengecekan ulang. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kekeliruan dan kesalahan.